Media Irak terkagum-kagum dengan permainan timnas Indonesia saat kalahkan Bahrain. Garuda. Media Vietnam ngotot minta FIFA hukum PSSI pasca timnas Indonesia menang atas Bahrain. Ada apa? Media Belanda sebut PSSI akan naturalisasi pemain yang pernah juara Eropa untuk timnas Indonesia. Siapa? Selain itu, media Vietnam soroti sifat ambisius Jay Itzes di timnas Indonesia. Yuk Sobat Kamus Bola, kita simak selengkapnya. Media Irak ikut menyoroti kemenangan indah timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert atas Bahrain di matchday ke-8 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berdasarkan peringkat grup C saat ini, Indonesia membutuhkan 4 poin di 2 pertandingan tersisa untuk memastikan posisi 4 besar. Sementara itu, media Irak ikut berkomentar soal kemenangan timnas Indonesia. Beginilah cara saya ingin melihat Irak bermain hari ini, sungguh hebat gol Indonesia. Tulis media Irak, Irak Football Pod. Diketahui Irak merupakan rival bagi timnas Indonesia pada turnamen Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Berita selanjutnya, media Vietnam mengingatkan FIFA agar menghukum timnas Indonesia pasca menang atas Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, kemenangan timnas Indonesia atas Bahrain di laga ke-8 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 menyisakan tanda tanya. Tanda tanya yang menjadi perhatian besar publik Vietnam lewat salah satu media lokal, sampai FIFA pun diseret oleh mereka. Ada momen tidak terpuji yang dilakukan supporter timnas Indonesia di stadion dan akhirnya disorot publik dunia. Momen di mana para supporter mencemooh lagu kebangsaan Bahrain. Hal ini sampai dikeluhkan Dragan Talayik selaku pelatih. Tindakan yang dilakukan puluhan ribu supporter saat mencemooh lagu kebangsaan Bahrain dinilai sangatlah tidak pantas. Saya minta maaf sebelumnya karena harus memberikan satu detail lagi, kata Dragan Talayik. Saya datang ke sini sebagai perwakilan Bahrain, tapi ketika lagu kebangsaan kami dimainkan 65.000 orang, tidak menghormatinya. Jadi saya minta maaf, saya mengenal Indonesia jauh lebih baik dari ini. Hal ini kemudian memicu reaksi, di mana publik Vietnam lewat media lokalnya pun sampai mengingatkan FIFA, bahwa seharusnya FIFA bisa menghukum timnas Indonesia jika terbukti mencemooh lagu kebangsaan Bahrain. Tindakan supporter ini bisa saja membuat tim Indonesia mendapatkan hukuman dari FIFA seperti yang dialami Bahrain pada 2024 lalu. Tulis The Tau. Ketika Bahrain bertemu dengan Jepang di kandang sendiri pada bulan Oktober 2024, juga pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Penggemar Bahrain dikritik karena mengarahkan laser ke beberapa pemain Jepang. Selain itu, para pendukung tuan rumah juga meniup peluit ketika lagu kebangsaan Jepang dimainkan sebelum pertandingan. Pelatih Hajime Moriyasu sangat marah dengan tindakan ini. FIFA menghukum Federasi Bahrain dengan denda sekitar 10.000 Swiss franc atau sekitar 11.000 dolar AS atau lebih dari 183 juta rupiah. Akibat insiden itu, Asosiasi Sepak Bola Bahrain didenda 10.000 franc Swiss, lebih dari 11.000 US dollar. Beralih pada pembahasan selanjutnya, yaitu media Belanda melaporkan PSSI sedang mengincar seorang pemain keturunan yang pernah menjadi juara Liga Eropa. PSSI saat ini masih terus mengejar beberapa pemain keturunan untuk dinaturalisasi agar bisa membela timnas Indonesia. Pasalnya, timnas Indonesia saat ini sedang berada di jalur tepat untuk mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia 2026. Selanjutnya, timnas Indonesia akan menghadapi 2 pertandingan krusial menghadapi China dan juga Jepang pada Juni 2025 mendatang. Menjelang laga itu, sebuah kabar mengejutkan datang dari media Belanda yang menyebut ada satu pemain keturunan baru akan dinaturalisasi. Media Belanda, BN Dastim, menyebut bahwa PSSI saat ini sedang berkomunikasi dengan bek Losi Lille Michel Becker. Timnas Indonesia mungkin mendapatkan sentuhan Belanda yang lebih kuat, tulis BN. Asosiasi Sepak Bola sedang mencoba merekrut Michel Becker. Bek berusia 24 tahun yang bermain di Liga Champions bersama Lille ini memiliki darah Indonesia. Kakeknya lahir di Maluku. Apakah Michel Becker bisa dinaturalisasi? Michel Becker memang memiliki darah Indonesia dari sang leluhurnya yang disebut-sebut berasal dari Maluku. Permasalahannya, leluhur Michel Becker yang berdarah Indonesia berasal dari sang buyut, artinya tidak memenuhi regulasi FIFA. Berdasarkan regulasi FIFA, pemain yang akan dinaturalisasi harus memiliki darah
negara dituju maksimal kakek ataupun nenek. Dan berita selanjutnya yaitu pernyataan Jay Itzes soal timnas Indonesia di Piala Dunia menjadi sorotan media Vietnam, ambisi ciptakan keajaiban. Asal timnas Indonesia bertahan di kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin terjaga usai kemenangan atas Bahrain. Selain itu, kans untuk menembus Piala Dunia 2026 juga masih terbuka. Timnas Indonesia pun menjadi sorotan. Mulai dari publik Italia lewat wawancara bersama Kapten skuad Garuda yang saat berstatus pemain Venezia, Jay Itzes. Dalam wawancara khusus dengan Liga Italia Serie A, Jay Itzes menegaskan status timnas Indonesia. Ia mengatakan bahwa kepastian skuad Garuda tampil di Piala Dunia 2026 hanya masalah waktu saja. Kapan Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia, saya yakin itu hanyalah masalah waktu. Sudah menjadi sifat manusia untuk selalu menginginkan lebih. Namun bagi saya, jika saya membantu tim Indonesia memenangkan tiket ke Piala Dunia, itu akan menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam hidup saya. Pernyataan itu ternyata membuat Vietnam terkejut. Sifat ambisius Jay Itzes pun menjadi perbincangan. Melalui salah satu media lokalnya, Vietnam menyoroti bagaimana rasa percaya diri Jay Itzes untuk bisa menciptakan keajaiban. Akan tetapi Vietnam juga tidak bisa menampik kesempatan yang dimiliki Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Kapten Timnas Indonesia membuat pernyataan mengejutkan soal Piala Dunia. Melalui kanal YouTube Serie A, Kapten Indonesia Jay Itzes menegaskan keikutsertaan timnya di Piala Dunia hanyalah masalah waktu saja. Meski peluang timnas Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia 2026 dari putaran ketiga kualifikasi sangat kecil, Kapten Jay Itzes tetap yakin dengan kemampuan timnya untuk menciptakan keajaiban. Demikian imbuh dari artikel tersebut. Dan gak bisa dipungkiri, kalau perjuangan timnas Indonesia untuk meraih mimpi ke Piala Dunia harus diakui memang sangatlah berat. Tergabung di grup neraka, tim Garuda seolah menjadi tim yang diremehkan di awal karena jarak ranking yang terlampau jauh. Bahkan ada juga narasi yang menyebut ketika itu jika Indonesia hanyalah bocah kemarin sore yang gak sengaja masuk ke kandang round 3. Namun yang terjadi, mental Garuda tidak menggambarkan kalau tim ini adalah tim dengan ranking 3 digit. Karena mereka terbukti sejauh ini Indonesia mampu memberikan perlawanan. Dan kemenangan 1-0 atas Bahrain pada akhirnya mampu menjaga peluang Indonesia untuk tetap berada di jalur yang tepat. Ya, sebuah kemenangan yang seolah mengembalikan lagi senyuman publik yang sempat murung ketika dihajar Australia. Dan berbicara soal fanatisme, Indonesia memang gak usah ditanya lagi. Bahkan di laga away pun Indonesia beneran selalu punya supporter yang selalu siap memberikan dukungan. Itulah kenapa tim Garuda nggak akan pernah sendirian. Namun gambaran fanatisme yang paling nyata terpampang tentu saja pas kita main home. Dan sudah banyak yang mengakui jika atmosfer GBK ketika timnas main rasanya ngeri ya. Termasuk Alex Pastur yang akhirnya bisa merasakan langsung atmosfer GBK setelah sebelumnya cuma bisa lihat dari video. Baginya Indonesia telah menciptakan romansa yang tak terlupakan serta menciptakan keindahan tersendiri di sepak bola. Karena mungkin timnas Indonesia adalah satu-satunya negara yang punya kebiasaan bernyanyi bersama usai laga. Setiap akhir pertandingan, semua pemain, staf, pelatih bernyanyi bersama supporter di dalam stadion. Indonesia juga telah menciptakan keindahan dalam sepak bola. Ucap Alex Pastur menuju fan Indonesia.